Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Dede Rizky Official. Kali ini kita berada di Masjid Besar Arafah Duri. Alhamdulillah kita bisa berada di sini dengan penuh perjuangan, teman-teman. Harus penuh semangat. Ini dibatasi nanti ya. Ini penuh nanti, parkirannya pasti penuh nanti. Sengaja kita datang dari awal biar teman-teman bisa melihat nanti situasi kalau pagi itu bagaimana, ya kan. Ini orang lagi berwudu. Kalau bisa teman-teman dari rumah berwuduknya biar tidak antri. Oh, parkiran yang di sini tutup ya? Oh, belum buka. Oh, sampai di belakang sholatnya. Kalau misalkan penuh nanti sholatnya di belakang, ibu-ibu ya. Kita coba. Nah, ini sudah mulai berdatangan warga setempat. Ramai lah teman. Kita coba telusuri ya teman-teman ya. Kita coba ke dalam dulu. Ini situasi yang ada di dalam samping kanan ya teman-teman ya. Oh, alhamdulillah lah masih ada tempat untuk kita nanti. Kita coba muter-muter dulu ya teman-teman ya. Kita coba muter-muter dulu. Kita lihat dari belakang ya teman-teman. Lihat tangan. Di atas juga bisa kan, Bu? Oh, tapi untuk wanita aja ya. Oh, ya. Iya. Diparkirin lagi kalau penuh diparkirin ya. Oke lah Bu, makasih Bu. Ini ada adik abang-abang kumpul di sini semua ya. Mantap. Alhamdulillah. Kumpul semuanya di sini. Kita mau duduk di mana ya teman-teman ya? Sekarang kita berada di dalam ya teman-teman. Alhamdulillah sampai. Kami beritahukan kepada jamaah yang baru datang, untuk laki-laki silakan menempati ruangan masjid langsung. Jika melihat di depan kita masih ada yang kosong, mohon diisi terlebih dahulu. Silakan maju Bapak yang masih kosong, diisi supaya
bapak-bapak dan rekan-rekan kita yang datang belakangan bisa mengisi masjid. Kita maksimalkan dulu yang di dalam masjid dan di teras untuk laki-laki, kemudian teras samping untuk laki-laki, teras belakang dan di atas untuk ibu-ibu, dan kemudian nanti disambung di halaman jika tidak muat. Nah, sekali lagi kepada bapak-bapak yang baru datang, silakan langsung masuk ke dalam masjid, dan yang sudah di dalam masjid mohon diisi saf di depan yang kosong terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi ini masih memberikan kita kesempatan dan umur panjang untuk dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Masjid Besar Arafah yang kita cintai ini. Selanjutnya tak lupa pula selawat beriring salam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membimbing umat manusia dengan wahyu yang diturunkan kepadanya dari alam kejahilan kepada alam yang berbudi pekerti mulia seperti yang kita nikmati pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Idul Adha yang dicintai Allah, pada pagi ini kami bacakan beberapa tertib acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Kemudian sambutan oleh Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Besar Arafah yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Umum, yaitu Bapak Iwan Dema SIP MIP. Selanjutnya nanti kita akan melakukan pemungutan infak dalam 3 tahap. Pertama untuk masjid, kedua untuk operasional sholat id, dan untuk anak yatim. Jadi nanti petugas dari remaja-remaja kita akan menginfak-infak sebanyak 3 kali dengan plastik warna biru untuk masjid, kemudian warna merah untuk anak yatim, dan putih untuk operasional. Kemudian yang akan bertindak sebagai imam pada pagi ini adalah Ustadz Dr. Andus Haji Zulfikar Indra MAG dan Bilal Ustadz Haji Sarkoni. Khotib khotib hari raya Idul Adha pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Hanafi LC MSJ. Alhamdulillah semua petugas kita sudah berada di dalam masjid. Maka dari itu sekali lagi kami harapkan kepada jamaah yang sudah berada di dalam masjid, mohon diisi saf terdepan terlebih dahulu. Karena di belakang kita masih banyak bapak-bapak dari kaum bapak-bapak terutama yang masih berada di luar, sehingga mencari-cari tempat di belakang. Mohon diisi yang di depannya masih kosong sehingga di belakang bisa dipenuhkan. Kita maksimalkan mengisi di dalam masjid terlebih dahulu karena cuaca di luar cukup panas. Jadi kita takut nanti mengganggu kenyamanan daripada ibu-ibu yang sholat di luar. Maka mari kita isi saf di depan terlebih dahulu, dan untuk ibu-ibu dan kaum perempuan silakan diisi di balkon bagian atas dan di teras belakang. Bapak-bapak silakan masuk ke dalam masjid, dan sebagian teras yang kiri kanan
sampai batas yang bagian belakang. Silakan diisi dengan segera sehingga kita bisa lanjutkan acara kita selanjutnya. Kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Besar Arafah, yang akan dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Masjid Besar Arafah, yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Dema, SIP MIP. Kepada Ustaz, pada Bapak Iwan Dema, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita puji dan banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan untuk dapat hadir bersama di Masjid Besar Arafah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Salatu salam disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami menyampaikan permohonan maaf Bapak Cok Mandau selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Arafah pada saat ini tidak dapat hadir di Masjid Besar Arafah karena mendampingi Pak Bengkalis sholat Idul Adha di lapangan Budi Bestari. Yang kami hormati Al-Ustaz penceramah kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Hanafi LC MSy yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini, yang insyaallah akan menjadi khatib Idul Adha di Masjid Besar Arafah yang mengutip tema yaitu meneladani keluarga Nabi Ibrahim dalam mendekatkan diri kepada Allah dan mempererat hubungan sosial. Semoga nanti kita dapat sama-sama mendengarkan ceramah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Muhammad Hanafi LC MSy. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua, khususnya pada panitia kurban yang telah bekerja keras untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Insya Allah kita akan melakukan pemotongan kurban di Masjid Besar Arafah ini sebanyak 23 ekor sapi. Dan terima kasih banyak kepada jemaah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban ini, baik sebagai penyumbang maupun sebagai pelaksana kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan bagi kita. Seperti kita ketahui, kurban merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia dan dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pelaksanaannya, kurban mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah kita selalu merenungkan makna dari kurban ini dan selalu mengamalkan dan nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan saya juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kurban. Saya yakin dengan kerja sama dan peran aktif kita, semua pelaksanaan kurban ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terakhir, mari kita selalu menjaga semangat kebersamaan dan solidaritas di antara kita, serta terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan beragama di lingkungan kita semua, khususnya di Kecamatan Mandau yang kita cintai ini. Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi segala usaha dan amal ibadah kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebih dan kurang saya minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Iwan Dema sebagai Sekretaris Umum Masjid Musyawarah, mewakili dari Ketua Umum yang saat ini mendampingi Bupati melaksanakan sholat Idul Adha di tempat lain. Selanjutnya acara kita adalah pemungutan infak. Kita mulai dari infak tahap pertama. Kepada para petugas kami harapkan untuk berdiri terlebih dahulu supaya kami bisa melihat kesiapannya, apakah setiap staf sudah cukup orangnya atau tidak. Ya, silakan. Pertama ini warna biru ya, warna biru untuk masjid. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pemungutan infak untuk tahap pertama untuk Masjid Musyawarah dimulai. Kepada para petugas dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Merah ya, merah itu untuk anak yatim. Untuk anak yatim, jika sudah selesai siap-siap, di luar dipastikan dulu, minta bantuan di luar jika sudah selesai, mau informasikan. Jika itu di belakang sudah, oke. Kita mulai untuk tahap kedua dengan warna merah untuk anak yatim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, silakan dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Plastik warna putih untuk operasional sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dipersilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
akan disampaikan oleh imam kita Ustadz Zulfikar. Sampaikan terlebih dahulu, nanti baru kita susul kepada Ustadz. Kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Khatib kita Bapak Dr. Hanafi, kemudian Bapak Sekjam dan seluruh masyarakat yang berhadir pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan laksanakan salat Aidul Adha. Pelaksanaannya sama seperti pelaksanaan salat Aidul Fitri, hanya untuk mengingatkan saja salat kita terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama setelah takbir kita akan bertakbir kembali sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir kita akan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pada rakaat kedua kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir juga kita akan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niatnya usolli sunnata Aidil Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau bahasa Indonesia, sengaja aku salat Aidul Adha 2 rakaat untuk imam lillahi ta'ala. Mari sama-sama kita laksanakan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan tata cara sholat Id, dan dimohon kepada kita mohon berdiri terlebih dahulu. Kita isi saf supaya tidak ada saf yang kosong. Dan di depan sini bisa diisi. Tolong diisi saf di depan yang masih kosong, isi di depan yang kosong terlebih dahulu. Jika sudah rapi penuh, kita baru akan memulai sholat Idnya. Ibu-ibu di belakang mohon berikan kode kami di depan. Jika di belakang sudah rapi dan sudah bisa kita memulai, mohon disampaikan kepada kami. Bapak ibu-ibu di atas bagaimana? Sudah oke? Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu sunnatan Aidil Adha rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأنذر في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. معاشر المسلمين والمسلمات أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib mengajak semuanya meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa yang sesungguhnya imtisalu awamirillah wa jtinabu nawahihi. Kita bersyukur memuji Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berada pada hari yang mulia. Bahkan sebagian ulama mengatakan inilah hari yang terbaik dari setahun yang kita miliki. Dari ratusan hari yang kita miliki dalam setahun, inilah hari yang terbaik. Allah bersumpah wasyaf'i wal watr, demi hari genap dan hari ganjil. Hari syafa' atau hari genap yang dimaksud disepakati oleh ulama adalah tanggal 10 Zulhijjah. Inilah kita hari ini berada padanya. Maka hari ini adalah hari yang terbaik, karena kata ulama ini termasuk hari yang padat dengan ibadah. Orang-orang bertakbir menyanjung Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Disunahkan untuk bertakbir. Pada hari ini sunnah muakkad hukumnya melaksanakan salat Idul Adha. Idul Adha yang merupakan Idul Akbar. Idul Fitri adalah Idul Asghar ataupun hari raya kecil. Tapi Idul Adha adalah hari raya besar. Maka hari ini ada ibadah menyembelih hewan kurban yang merupakan ibadah yang terbaik dari semua ibadah yang kita laksanakan pada bulan ini. Maka hari ini ada syariat ibadah haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin yang tidak bisa dilaksanakan pada hari-hari lain. Maka beradakah kita hari ini hidup dalam keadaan sehat, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, ini merupakan nikmat yang layak untuk kita syukuri agar memancing nikmat-nikmat Allah yang lain. Iza qulta alhamdulillah faqad syakarta fazadak. Apabila kamu membaca alhamdulillah, kata Rasulullah, maka Allah anggap kamu telah bersyukur dan Allah akan tambahkan nikmat-nikmat pada dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini maka kita teringat dengan sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan banyak hal di bulan Zulhijjah. Allah memilih Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ini momen yang spesial bagi kita untuk mengulang sejarah siapa tokoh yang dipilih oleh Allah untuk mensyariatkan ibadah haji. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk mensyariatkan tanah haramnya Mekah Mukarramah. Siapa yang dipilih oleh Allah ketika mensyariatkan ibadah kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka seorang muslim mesti mendalami betul perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sungguh terdapat teladan hidup yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang hidup bersama Nabi Ibrahim. Siapa mereka yang hidup bersama Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hidup bersama keponakannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim berjuang dengan istrinya Hajar. Nabi Ibrahim berjuang dengan istrinya Sarah. Nabi Ibrahim berjuang dengan anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berjuang dengan anaknya Nabi Ishak. Maka keluarga Nabi Ibrahim ini adalah keluarga pilihan. Maka banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan, teladanilah keluarga Nabi Ibrahim, teladanilah keluarga Imran. Maka keluarga Ibrahim termasuk keluarga yang diminta untuk diteladani. Seakan-akan Allah ingin katakan kepada kita semuanya, lihatlah bagaimana Ibrahim melibatkan keluarganya di dalam memperjuangkan agamanya.
Seakan-akan Allah ingin katakan, wahai kepala rumah tangga, wahai kalian yang membangun rumah tangga, lihatlah bagaimana Ibrahim melibatkan anaknya Ismail ketika membangun Ka'bah. Lihatlah bagaimana Hajar terlibat ketika Allah mensyariatkan sa'i. Bagaimana Sarah, bagaimana Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ismail di padang pasir, yang bebatuan, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada orang. Ketika Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka hadza ya Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya, Allah yang suruh saya tinggalkan kamu dan Ismail yang masih umur 1 tahun ini di sini. Apakah kata Hajar? Izan falai yudayyi'ana, maka jangan khawatir wahai Ibrahim, jika Allah yang memerintahkan kami maka takkan ada yang bisa menyia-nyiakan hidup kami di sini. Lihat bagaimana ketawakalan seorang Hajar, seorang perempuan yang muda. Tetapi yang kita lihat di situ adalah bagaimana Nabi Ibrahim melibatkan Hajar, sehingga Hajar dengan penuh ketawakalannya kepada Allah. Ketika anak kecilnya bayinya menangis tidak susu, tidak ada air susu, maka Hajar naik bukit sofa mencari minuman. Tidak ketemu, naik bukit Marwah. Dia tak putus asa, 7 kali bolak-balik bukit sofa dan Marwah. Lalu Allah beri hadiah, dihentakkan kaki Nabi Ismail memancar air yang hari ini air itu tak padam-padam, yang kita dengar, yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Ketawakalan istri yang luar biasa dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tak terduga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, maka ini adalah kewajiban bagi kita semua untuk mengulang-ulang sejarah. Karena ketika Allah memilih Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai tokoh di balik syariat ibadah haji ini, maka tentu saja Allah ingin kita meneladani mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, setidaknya ada 2 pesan penting yang bisa kita pelajari, yang bisa kita petik, yang bisa kita ulang-ulang setiap tahun. Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam perjuangannya Nabi Ibrahim banyak pengorbanan. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa iztala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Allah beri Nabi Ibrahim banyak cobaan-cobaan, tapi Nabi Ibrahim melewatinya dengan baik, menyempurnakan semua perintah-perintah itu. Nabi Ibrahim bukan orang sembarangan. Setidaknya Nabi Ibrahim digelar oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Gelar khusus. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan gelar ini wahai Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, saya tak pernah mundur selangkah pun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mundur. Ketika Allah suruh sembelih anaknya, dia sembelih anaknya. Ketika disuruh untuk melawan Raja Namrud, dia lawan Raja Namrud. Ketika disuruh menyeberang ke Mesir, walaupun saat itu bisa membahayakan hidupnya dan istrinya, namun karena Allah memerintahkan, tak pernah dia mundur walaupun selangkah. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang ulul azmi. Apa maksud Nabi ulul azmi? Dalam perjalanannya yang mengiringi langkah-langkahnya dengan kesabaran. Maka kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi, sabarlah kalian wahai manusia sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Nabi Ibrahim penuh dengan kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Maka ketika ulama-ulama menyusun tingkat-tingkat kesabaran, sesungguhnya tingkat kesabaran yang paling rendah ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah. Di atas itu adalah kesabaran ketika kita harus menghindari diri dari kemaksiatan, karena semua kemaksiatan itu menggiurkan, butuh kesabaran yang tinggi. Tetapi yang paling tinggi adalah kesabaran ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita bangun sholat subuh, sabar ketika kita mengeluarkan uang untuk menyembelih hewan kurban, karena Allah Subhanahu wa taala ingin coba kita, Allah ingin uji kita. Sebagaimana tadi ayat dalam surah dibacakan oleh Pak Imam kita, la yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Allah bukan mau daging
Tidak ada manfaat bagi Allah daging yang kita sembelih, darah yang kita tumpahkan. Tetapi kata Allah, yang Allah ingin lihat dari itu semua adalah walakin yanallahu taqwa minkum. Yang ingin Allah lihat adalah siapa di antara kalian yang bertakwa, yang mau berjuang dan mau berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Majukan 600.000 yang kita keluarkan untuk kurban, maka sesungguhnya itu adalah pemberian Allah. Tetapi keserakahan diri kita karena kita menahan uang itu sehingga kita tidak mau berkorban. Kita lupa Allah ingin uji kita. Kita lupa 2.600.000 adalah pemberian Allah. Kita lupa 2.600.000 yang kita tahan, kapan pun bisa Allah tarik lagi. Kita lupa 2.600.000 yang kita keluarkan. Kalau Allah lihat kita adalah hamba-Nya yang dermawan mau berkorban, Allah akan lipat gandakan itu semua. Ini keyakinan kita. Tidak ada satu pun yang Allah perintahkan yang merugikan hamba-Nya. Semua yang Allah perintahkan demi kebaikan seorang hamba. Maka berkorbanlah. Korbankan harta kita untuk agama Allah. Korbankan jabatan kita untuk agama Allah. Korbankan apa yang kita miliki untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim menjadikan keluarganya mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan Ismail di padang pasir. Dia tinggalkan, dia korbankan. Meskipun Allah minta sembelih, dia sembelih, dia korbankan. Tapi bagaimana Allah menangkan derajat Nabi Ibrahim? Ulama ketika menyusun siapa Nabi yang terbaik? Nabi yang terbaik yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi yang terbaik yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam karena perjuangan dan pengorbanannya. Maka kita lihat diri kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk agama Allah. Jangan-jangan diri kita sendiri belum berjuang. Bagaimana kita bisa memperjuang dan mengorbankan harta-harta kita? Maka inilah pesan terpenting yang kita dapatkan dari perjuangan Nabi Ibrahim di hari ini yang kita ulang-ulang. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban yang kita laksanakan hari ini, pengorbanan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini menunjukkan sikap sosial yang tinggi. Kurban, uang yang kita keluarkan untuk berkurban, yang daging kurban yang kita bagi-bagi kepada kaum fakir miskin dan umat-umat Islam yang ada di sekitar ini, tidak lain bukan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin kita melengkapi apa yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim. Karena manusia tidak hanya bisa memperbaiki hubungan kepada Allah, namun melupakan hubungannya kepada sesama makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan itu. Duribat alaihimuz zillah ila ma suqifu ila bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mata Allah manusia itu hina, tidak ada baiknya kecuali hubungannya baik dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Maka hari ini semua orang di tanah suci memakai kain ihram. Tak peduli mana kaya mana miskin, semua laki-laki berpakaian dalam bentuk yang sama, semuanya berada di tempat yang sama. Seakan-akan Allah ingin pesankan kepada kita, lihat, ini adalah isyarat, ini adalah pelajaran. Kelak di akhirat di mata Allah semua kalian sama. Kelak di padang mahsyar semua kalian akan dikumpulkan sebagaimana kalian dikumpulkan di padang Arafah. Seakan-akan Allah ingin pesankan, tidak ada yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di mata Allah, semua kita sama, sama-sama hamba Allah, sama-sama diwajibkan, sama-sama diharapkan, sama-sama punya beban di mata Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka secara sosial hari ini kita belajar agar kita meninggalkan ta'assub, fanatisme kesukuan. Karena kita belajar itu di tanah suci. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, la yad'anna rijalun fakhruhum biaqwamin. Tinggalkanlah wahai manusia fanatik kalian yang luar biasa terhadap kesukuan kalian. Fa inna ma hum fahmun min fahmi jahannam. Karena fanatisme yang luar biasa terhadap kesukuan sampai menganggap rendah suku lain, sampai menyingkirkan suku lain, sampai bertengkar dengan suku lain. Fahmun min fahmi jahannam, itu adalah alat bakar daripada api neraka. Maka hari ini kita memang betul-betul diuji.
Kita memang mencintai suku kita, tapi cara mencintai suku kita tidak dengan mencingkirkan suku yang lain. Melayu silakan bangga dengan Melayunya, Padang, Minang silakan bangga dengan Minangnya, Jawa bangga dengan Jawanya, Batak bangga dengan Bataknya. Tetapi ketika kita menganggap rendah suku lain, lalu kemudian menyingkirkan suku lain di tempat kita, sehingga kita menganggap rendah suku-suku lain tak layak, maka dalam jabatan pun kita memperhatikan ini orang sukunya apa, maka sesungguhnya kita adalah alat bakar kelak di api neraka. Maka jauhi sikap itu. Jangan singkirkan orang karena sukunya, karena Allah tidak menyukai itu, karena Rasulullah membenci itu. Man da'a ala asabiyatin laisa minna man da'a ala asabiyatin, kata Rasulullah. Bukanlah golongan umat Nabi Muhammad orang-orang yang mendakwahkan fanatik kesukuannya. Ini suku saya, maka dia dapat kesempatan. Ini bukan orang Jawa, maka dia tak dapat kesempatan. Ini Melayu dapat kesempatan. Ini bukan Melayu tak dapat kesempatan. Bukan golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita dibenci oleh Allah karena kita mencintai suku kita, tapi yang Allah tuntut adalah bagaimana kita bersikap adil kepada seluruh umat manusia, karena semuanya adalah hamba Allah, karena semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di mata Allah sama. Di mata Allah yang mulia hanyalah siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Tetapi secara sosial tidak ada satu pun yang beda. Bahkan orang kafir sekalipun layak untuk kita perlakukan dengan baik. Ketika Rasulullah SAW lagi duduk lalu berdiri, kena ada jenazah orang Yahudi lewat. Kata orang-orang, ya Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi. Kata Rasulullah, bukankah dia dulu manusia, layak untuk dihormati, layak untuk dimuliakan? Maka ketika dia jadi jenazah pun layak untuk dimuliakan. Apalagi itu adalah manusia yang hidup. Maka kita tidak memandang kepada kesukuan, tapi kita melihat, kita memandang dengan cinta bahwa semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru lil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
kami sampaikan kepada yang tersebut namanya di bawah ini agar menemui Bapak Haji Azhar Jas di Sekretariat Arafah. Kepada yang namanya tersebut di bawah ini agar menemui Pak Haji Azhar Jas di Sekretariat Masjid Besar Arafah untuk masalah kurban. Pertama, Bapak Iswandi bin Ahmad, Bapak Hasbi Alfian bin Alfian, Bapak Ismail bin Muhammad Jabri, Bapak Wisnu Wahyu Widayat bin Bitoyo, Bapak Imam Haryadi bin Suwaji, Bapak Haji Nadahen, Bapak Muslimin Jamil bin Jamalus, Bapak Fahmi Amra bin Haji Mahmud. Dipersilakan untuk menemui Bapak Haji Azhar di Sekretariat Arafah. Dan kepada para jemaah kami sampaikan bahwa pemotongan hewan kurban insyaallah akan kita mulai pada pukul 9.15 menit. Diharapkan kepada para peserta kurban agar datang ke Masjid Besar Arafah untuk menyaksikan pemotongan hewan kurbannya masing-masing. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, acara kita selesai. Alhamdulillah. Ya. Sekarang sesi foto-foto. Mantap. Oke teman-teman, kita balik dulu ya. Sini antri ya kan. Nah, kita muter-muter sambil ya lihat yang ada di sekitaran Masjid Arab ini. Mantap. Pak, untuk akses keluar bisa dari sini. Tuh dari sini juga bisa. Kita coba keluar dari. Masih ramai ya. Masih ramai ya Bang ya. Masih ramai. Antrian panjang. Kita coba lewat dari sini dulu teman-teman ya. Oke. Gula. Sini akses keluarnya padat ya teman-teman ya. Ini sesi foto-foto ibu-ibu di atas. Nah, kakaknya semuanya kumpul di sini. Ini Pak, yuk. Dari atas ramai ya teman-teman ya. Kita ingat dulu ya di mana tempat kita. Iya. Jadi fotografer. Bu. Bu. Maaf banget Bu ya. Ya, sama deh. Dia pengurus masjid ya? Hah? Dia pengurus masjid. Iya. Bukan. Oh. Apa?
Yang tadi dosen, awak mahasiswa ya. Oh begitu, yang ceramah. Yang ini Bunda. Bunda Dosen di Stay Bulwatan dulu. Ada guru juga. apa itu fakultas apa? Universitas apa? Stay Bulwatan Duri. Oh Duri. Oh. Jadi itu tingkat kuliah ini ya, kuliah seperti UIN gitu ya. Iya. Ini agama gitu. Iya agama. Oke lah. Kita balik lagi ya. Antri. Iya. Mana sandal kita tadi ya? Apakah ada? Tertukar atau tidak ya? Ada, alhamdulillah. Untung tidak tertukar. Mana nada tadi? Alhamdulillah. Dan saya juga seperti ini ya teman-teman ya, situasi yang ada di luar. Bagi teman-teman yang berada di Duri, kalau memang ada waktu untuk tahun depan, kalau kepengen sholat di sini, harus cepat datang. Sekarang tempat penuh ya, bisa kita cari atau tempat di belakang. Sampai di belakang, kalau penuh di belakang posisinya, yang di atas itu ibu-ibu. Jadi harus cepat datang ya. Kalau misalkan teman-teman tahun depan kepengen sholat di sini, jangan lupa datang cepat. Masih padat ya. Kita tunggu. Masih ramai teman-teman.